Salam.
Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sama-sama. Silakan bagi yang berada di sana berdoa mencari masing-masingnya. Baik, hari ini kita pertemuan pertama pada mata kuliah Fakultas Sosiologi Industrian. Sebelumnya belum pernah ketemu ya dengan Ibu di PMK sebelumnya, baru kali ini bertemu. Baik, kalau seperti itu izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Ita Mulyani sebagai dosen tetap di STIA Banten ini dan juga sebagai bidang pengabdian pada masyarakat di LPPM STIA Banten ya. Jika teman-teman ingin diskusi di luar jam pelajaran silakan mengikuti luar ya yang terpisah dan di lantai atas ya. Karena ketika ada sesuatu yang ingin diskusikan terkait ini. Nah, sebagai peserta di sini saya punya satu menjadi yang penuh terkait teman-teman keberlangsungan kuliah teman-teman terkait dengan kendala atau hal yang teman-teman temui di sini, selalu itu bisa diajak diskusi ketika teman-teman ada kendala atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu dipecahkan terkait dengan mata kuliah yang aku ataupun di luar mata kuliah ketika ingin sharing atau diskusi silakan ya. Nomor HP Ibu ada ya di grup, teman-teman sudah tahu ketika ada hal yang sekiranya pada penyampaian kuliah ini ada yang teman-teman ingin tanyakan tetapi tidak sempat ditanyakan, silakan teman-teman bisa hubungi melalui WA. Atau misalkan ketika ada pertanyaan teman-teman yang tidak bisa Ibu jawab pada hari ini, mungkin bisa menjadi PR atau menjadi PR kita ke depan untuk bisa sama-sama memecahkan atau menyelesaikan masalah-masalah yang sekiranya masih dianggap belum clear atau belum selesai didiskusikan. Nah, baik teman-teman dan juga bagi teman-teman yang online ya pada program ini, selamat bergabung ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan ya, baik lahir ataupun batin selama menjalankan puasa ini sampai kepada puncak kemenangan. Nah, baik teman-teman, pada sesi ini kita akan sebelum masuk kepada mata kuliah atau pertemuan pertama yang kami sampaikan, Ibu menyampaikan bahwa kontrak pembelajaran kita pada hari ini sekiranya teman-teman sudah saling memahami ya. Kita perlu sepakati bersama tadi. Pertama dalam kita mulai per bulan ini kita jadwalkan untuk di bulan puasa ini dari jam 2 sampai dengan jam 4 ya, betul nggak? Ya, betul ya. Nah, sekiranya Ibu minta waktu karena kita memang ada efisiensi waktu, sekiranya teman-teman juga lebih efektif lagi ya, lebih hadir di saat waktu dan menggunakan memang kostum yang memang layak pakai ketika kita dan sopan ya. Ibu tidak menuntut harus pakai oke untuk kemeja dan sebagainya, tapi kita layak dan sopan untuk berada di tempat perkuliahan ini. Yang mana ini adalah sebagai kampus, bukan tempat bermain ataupun tempat berbelanja dan sebagainya ya, sehingga di situ sudah dalam tanda petik tidak menimbulkan skandal ya pada saat pelaksanaan perkuliahan mulai terkait dengan HP silakan. Ibu tahu teman-teman banyak kepentingan yang penting silent dan tidak mengganggu teman-teman yang lain bagi yang ingin teman-teman mengikuti pada mata kuliah di waktu ini. Ya, terkait dengan penugasan nanti di sesi pelaksanaan di pertemuan kedua menjelang pertemuan ketiga atau pada saat teman-teman tes nanti ada satu tugas yang harus kami kerjakan, tetapi tidak minggu ini di pertemuan kedua tidak akan diberikan, dan ada lagi penugasan menjelang pra ujian akhir semester atau pada saat pertemuan kelima untuk teman-teman kumpulkan
pertemuan ke-6 pada saat pelaksanaan UAS dilaksanakan ya. Itu untuk penugasan juga terkait dengan penilaian sama dari mulai tingkat kehadiran, attitude atau kedisiplinan teman-teman selama berada di dalam proses pembelajaran ini, juga terkait nilai IPS, nilai UAS serta penugasan yang harus teman-teman tempuh dari kelima item ini. Karena ketika salah satu tidak ada ataupun kosong, otomatis nilainya akan menjadi kosong ya, atau mungkin ada nilai E ataupun B. Sayang ya, kita kuliah yang hari Sabtu datang melongkar waktu teman-teman sementara nilai yang mendapatkan tidak sesuai dengan keinginan atau yang teman-teman harapkan. Ya. Ibu yang sudah mengingatkan, kan kita sudah dewasa semua ya, tidak boleh ini tidak boleh seperti itu. Silakan, yang penting kita sama-sama menghargai waktu, menghargai konsekuensi ada di sini, dan saling mengisi ya. Artinya tidak mesti selalu ibu yang memberikan penjelasan kepada teman-teman ketika teman-teman menemukan novelty atau kebaruan dari materi yang disampaikan ini. Silakan kita eksekusi, kita diskusikan. Oh Bu, ya saya punya pengalaman di sini ketika saya menemukan ini ternyata ada di tempat hal seperti ini. Ketika itu merupakan materi atau kebaruan dari materi yang disampaikan, tidak ada salahnya kita sharing, saling memberi dan saling menerima. Ibu akan memberikan apa yang dipaham dan teman-teman silakan teman-teman berikan kepada ibu apa yang menurut pemahaman teman-teman yang terbaru atau ketika ada kebaruan dari materi yang disampaikan, atau pada saat diskusi ketika ada hal yang perlu diskusikan kita diskusikan ya. Artinya kita santai tetapi kita mengenai apa yang harus teman-teman kuasai pada saat ini. Minimal teman-teman punya pemahaman ketika ibu selesai menyampaikan mata kuliah ini, teman-teman punya pemahaman. Ketika teman-teman ingin mengasah lebih lanjut, silakan nanti materinya ibu share, teman-teman bisa buka nanti ketika sampai ini teman-teman ke dalam lagi melalui beberapa misalkan artikel atau misalkan jurnal-jurnal yang ada bersamaan dengan materi yang disampaikan ya. Bisa dipahami teman-teman ya, terkait dengan kontrak pembelajaran, dan ada dari ke 14 materi yang kami sampaikan ini Ibu rangkum melalui satu sesi pertemuan rangkum dari beberapa materi yang disampaikan secara atau sesuai dengan materi yang harus disampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kontrak pembelajaran? Sudah cukup dipahami ya. Artinya kita saling menghargai ya. Mudah-mudahan kita nyaman, ibu nyaman berada di kelas ini dan juga teman-teman nyaman berada di kelas ini. Dan juga untuk teman-teman yang online, suaranya sudah cukup terdengar. Sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Ya, tidak terlalu cepatkah Ibu menjelaskan? Tidak. Tidak, Bu, cuman suaranya terlalu kecil, agak hilang begitu. Timbul hilang ya? Iya, mungkin Ibu terlalu jauh di sana. Ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan. Tolong tutup kembali. Baik, karena ini pertemuan pertama, izin Ibu perkenalkan diri ya, perkenalan dengan teman-teman ya, atau Ibu langsung absen aja. Saling ingin mengetahui keberadaan teman-teman di lokasi mana, siapa tahu kan berdekatan dengan rumah. Oh ya, tadi Ibu ya, lupa menjelaskan tempat tinggal Ibu di Kabupaten Lebak, khususnya di Rangkas ya, atau kalau dari Sampai sebelum masuk ke Rangkas Bitung. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kegiatan ke Rangkas, silakan mampir walaupun agak jauh ya, agak masuk ke dalam. Ya, Rangkas itu kotanya, tapi kalau rumah Ibu agak masuk lagi ke dalam, dari Sampai terus ya, atau di Kecamatan Cikulur tepatnya ya. Kalau ada yang dari Cileles atau dari yang sekitarnya Orung Gunung, silakan bisa berdiskusi di rumah pada saat absen itu didiskusikan. Baik, izin Ibu absen teman-teman ya, untuk kita bisa berkenalan langsung. Aditya Ilham Sutisna. Ya. Dari mana? Di Rokoi. Rokoi itu Kaduejo. Ahlan Trian Ramadan. Ya, dari mana Ahlan? Cigadung. Ahlan atau siapa nih panggilannya? Ahlan ya. Ahmad Fikri Amin. Ya, dari mana? Fikri. Bogor. Oh, di Stikos atau dengan saudara? Oh, di Pondok di sini. Oke, apa panggilannya ini? Fikri atau Ahmad? Fikri. Sophia dari tadi.
Ya, teman-teman sudah nggak asing ya kalau ke AI ya, sering ketemu, Ditagih, Bu. sering ditagih. Aduh, jadi juru tagih berarti ya. Baik, Anggita Dwi Septi. Kita hadir Ibu. Oh ya, online ya. Baik. Anggi ya panggilannya atau Dwi nih? Kita aja Ibu. Makasih. Iya, makasih. Apri Al Imron. Di jalan. Masih di jalan. Oh, masih di jalan. Asep Lukmanul Hakim. Ya, dari mana, Sep? Pasar itu. Pasar Picung. Pasti Asep ya panggilannya ya. Iya. Aulia Padia Rahma. Atau online juga. Aulia Padia Rahma. Oke, tidak ada. Aulia Fajrin Febrianti. Hadir Ibu. Iya, online ya. Baik. Online Ibu. Oke, Terima baik. kasih. Sama-sama salam kenal ya Aulia. Bayhaki. Ya, dari mana? Di Lebak, Bu. Lebak di mana? Gunung Kencana. Oh, Gunung Kencana gitu tuh kan ada tetangga ternyata ya. Cigulur, Cileles, Gunung Kencana. Pepe tiap hari. Monok. Dia kuliah. Monok di mana? Di Keruan. Oh, di Kadupaten. Oke. Cahya Sipa. Dari mana Cahya? Cikoneng. Cahya atau Sipa nih panggilan? Oh, Cahya. Kani Silia Aristi. Online? Kani? Online ya? Iya. Oke. Dian Budiansah. Dian Budiansah hadir. Gali Septian hadir juga. Iha Solihah. Iya, dari mana Iha? Karang Tanjung. Ada Iha Sukairiah. Oh, masih melamun ya? Masih mikirin buka? Masih 3 jam setengah lagi? 2 jam setengah? Belum sahur. Belum sahur ya? Iya, kalau Iha Solihah yang mana? Nggak ada ya? Belum datang. Lailatus Sapitri. Ada Lia Andraini. Hadir Ibu. Oh iya, amin ya Lia. Salam kenal ya Lia. Terima kasih. Ya, sama-sama. Linda Audina. Ya, dari mana Linda? Dari Kadumerak. Deket ya. Maman Hermawan. Ada. Muhammad Ridho Ridwan. Ada juga, ada juga mungkin ya. Muhammad Azril. Ya. Niken Isnaini. Hadir Ibu. Terima kasih. Ya, Anda Niken salam kenal ya. Ya Bu. Nur Mufarikoh. Dari mana Nur? Banjar. Banjar sini atau Banjar Lebak? Banjar Pandeglang. Oke. Faida Agustin. Dari mana? Sodong seperti Faida atau siapa dipanggil? Faida aja. Oke. Rifda Azahra. Belum datang. Ririn Fajriah. Ririn Fajriah belum datang. Rizka nggak ada. Risma nggak ada juga. Salsa Sabila belum datang. Sandy Maulana sakit. Betul nih sakit. Serly Aprilia Setiani. Hadir Ibu. Oh iya online ya Serly, salam kenal ya. Terima kasih. Putih mata kuliah mudah-mudahan bisa terdengar jelas ya. Siti Ninjaningsih. Iya, dari mana Siti? Warung Gunung, tuh tetangga juga kan? Iya, makasih. Siti Nurmala Zulianti. Hadir Ibu. Ya, online ya. Siti, salam kenal ya. Selamat mengikuti mata kuliah Ibu Ampu. Terima kasih. Sofia Tunisa. Dari mana? Bintang yang beda. Sofi atau apa nih? Nisa. Asal jangan atunan sih panggilnya. Utari Priandini. Hadir Bu. Iya, Utari amin ya. Salam kenal ya, Utari.
Selamat mengikuti MK Ibu Ampu. Viola Rahmania Dias. Wanda Prenika. Ya. Hadir Ibu. Wanda ya. Iya Ibu. Wanda, salam kenal ya. Selamat bergabung. Ibu. Ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, teman-teman, itu sekilas perkenalan kita ya, karena ini pertemuan pertama. Ada dia nggak bisa? Belum ke bawah kemana? Mau kemana kita? Gitu ya. Siapa namanya? Oh, ini ya, namanya ini ya, kali isi KRS ya? Sini Bu. Iya, di situ. Saya punya. Saya juga. Tadi coba. Bawah ada di bisa. Kita dulu di depan takutnya ibu kakak sini. Baru datang, siapa namanya? Afri Alura. Baik, teman-teman ya, semua sudah terabsen yang hadir di sini ataupun yang online. Oke. Baik, kita mulai pada materi terkait dengan sosiologi industri ya. Teman-teman sudah pernah mata kuliah sosiologi, baik itu sosiologi pedesaan, sosiologi terkait dengan hubungan antara masyarakat dan biasanya kita mengenal dengan sosiologi. Tetapi kali ini kita akan membahas terkait dengan sosiologi industri, ya. Bahas terkait dengan pengertian sosiologi, ya, ini adalah pendapat ya, kita akan bahas terkait dengan pengertian sosiologi. Ini Ibu sampaikan beberapa ahli, ya. Yang pertama Austin, ya, dan Prancis menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial secara umum atau keseluruhan, ya.
terkait dengan pemahaman sosiologi menurut para ahli, khususnya pendapat tadi terkait dengan bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial ya secara umum atau keseluruhan yang sifatnya interaksi sosial, hubungan sosial itu lebih ada dibahas di dalam sosiologi. Herbert Spencer John Stuart Mill ya dari Inggris menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala atau interaksi sosial secara spesifik. Mempelajari gejala-gejala atau interaksi sosial secara spesifik, artinya hubungan erat atau interaksi antar sesama tentunya manusia dengan manusia yang lain, atau antara individu dengan individu yang lainnya, atau antara kelompok dengan kelompok yang lainnya, itu adalah merupakan gejala atau interaksi sosial yang secara spesifik atau terkait dengan apakah hubungan kekerabatannya atau hubungan baik antara pelaku individu dan individu, atau hubungan baik antara kelompok dan kelompok, atau hubungan baik dengan sosial masyarakat lainnya. Terkait dengan pemahaman ini, saya katakan atau kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa memang pengertian sosiologi ini adalah sebuah ilmu yang terjadi di tengah sosial masyarakat. Ya, kalau nanti kita bahas atau nanti kita bahas terkait dengan sosiologi industri, kita akan tahu bahwa apa sih sebenarnya sosiologi industri ini. Kita pahami pengertian dasar dari sosiologi itu sendiri, yang merupakan gejala-gejala atau interaksi sosial secara spesifik, ya. Bagaimana hubungan kemasyarakatan, bagaimana hubungan sosial dengan pihak lain, bagaimana hubungan sosial antara individu yang satu dengan individu yang lain, bagaimana interaksi sosial antara masyarakat dengan pemerintahan, bagaimana interaksi sosial antara masyarakat dengan industri yang ada di sekelilingnya. Nanti kita akan bahas dalam sosiologi industri ini. Ini menurut kristalisasi, sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang jaringan hubungan antar manusia, baik sebagai anggota individu ataupun anggota kelompok. Ya, jadi tadi kita membahas antara hubungan baik atau hubungan lainnya antara individu dengan individu atau antara kelompok dengan kelompok, khususnya dalam lingkup manusia atau masyarakat pada umumnya. Tidak terlalu cepat ibu menjelaskan. Ya, baik. Oh iya, enggak, silakan. Tadi teman-teman sudah memahami terkait dengan apa itu sosiologi. Ya, kita kaitkan dengan pengertian daripada industri sendiri adalah istilah industri berasal dari bahasa Latin yaitu industria yang artinya buruh atau tenaga kerja. Sekarang ini istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Ya, kalau kita dalam bahasa sehari-hari ketika kita menggunakan industri, pasti otomatis yang ada di benak kita itu industri adalah sebuah perusahaan atau pabrikah ataukah sebuah perusahaan yang memang di dalamnya ada aktivitas manusia yang sama-sama ini mendapatkan sebuah pendapatan demi kelangsungan hidupnya atau mencari kesejahteraan. Ya, ketika kita bicara tuh ada industri apa? Misalnya ada industri tekstil di sana, otomatis yang kita terbayang bahwa ada sebuah industri, berarti ada lingkup kerja yang berada di dalam lingkaran industri tersebut dan di dalamnya terdiri dari beberapa orang atau pekerja yang sama-sama mencari kerja dan mendapat pendapatan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ya, jadi ketika kita hubungkan pemahaman daripada sosiologi industri, kita melihat gejala-gejala yang ada hubungannya terkait gejala lingkup industri ini adalah secara spesifik. Bagaimana antara hubungan karyawan dengan atasannya, bagaimana hubungan sesama manajer, bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan, dan bagaimana hubungan antara industri dengan masyarakat setempat yang ada di sekitar di mana industri berada. Ya, jadi akan kita kaji bagaimana keberadaan
karyawan yang ada di dalamnya. Bagaimana hubungan antara karyawan satu dengan yang lainnya? Bagaimana kelompok yang ada di dalam lingkup industri tersebut? Apakah di bagian produksi, apakah di bagian manajemen atau keuangan, atau apakah di bagian-bagian lain yang memang semuanya ada kehidupan atau ada hubungan sosiologi yang ada di dalamnya. Tuh. Beda lagi dengan sosiologi pedesaan, itu yang dibahas adalah gejala-gejala hubungan masyarakat yang ada di sekitar pedesaan tersebut. Kalau sosiologi industri, kita akan membahas gejala-gejala hubungan sosial yang ada di dalam lingkup industri dan sekitarnya atau masyarakat yang ada di sekitar industri sendiri. Paham ya terkait dengan sosiologi industri ya? Ada gambaran teman-teman? Baik, ada gambaran. Ada yang bertanyakan sebelum minggu lanjut? Atau lanjut dulu? Lanjut ya. Yang online ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Belum ada, Bu. Belum ada, Ibu. Jelas, Bu. Oke, lanjut ya. Baik, Ibu. Ini dalam pengertian sempit, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang-barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan macam bangunan dan perkayasaan industri. Jadi kalau kita tadi apa yang disampaikan di awal, kalau kita ada yang mengatakan bahwa ada industri tekstil di sana, bayar kita tidak ada sebuah kelompok ya, atau ada beberapa kelompok yang bergerak di bidang ini. Artinya mengolah sebuah produk yang dihasilkan atau output yang dihasilkannya adalah bisa produk yang sudah jadi atau bisa produk yang setengah jadi. Artinya kalau produk yang setengah jadi dari mulai bahan baku mentah menjadi produk yang merupakan bahan dasar dari sebuah industri lain yang membutuhkannya. Contoh misalkan seperti industri karet. Industri karet itu tidak langsung satu kali proses produksi itu dia bisa menyelesaikan atau menjadikan sebuah barang yang jadi. Tetapi dia melalui beberapa tahap. Ada yang memang produksi mentahnya memilah karet atau getah karet diolah dulu menjadi bahan dasar atau bahan baku yang bisa dijadikan bahan setengah jadi. Yang setelah bahan setengah jadi itu dilempar kembali kepada perusahaan lain untuk ditata atau dijadikan barang yang setengah jadi pula atau barang yang jadi atau yang barang bisa pakai. Contoh misalkan ketika pengolahan bahan karet itu ada di sebuah industri itu mengolah dari getah karet menjadi lempengan-lempengan karet yang memang belum bisa atau siap untuk diproduksi. Tetapi mereka baru mengubah bentuk awal kepada wujud yang lain untuk dijadikan sebagai bahan dasar. Nah setelah itu biasanya mereka ambil atau mereka keluarkan dan dibutuhkan oleh beberapa perusahaan yang akan mengolah bahan tersebut menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Contohnya ada yang bermulai hal kecil, ada karet gelang, ya, ada misalkan ban mobil, ban motor dan sebagainya. Itu mereka tidak bisa langsung orang yang langsung menampung dan meletakkan karet dan outputnya langsung menjadi barang yang siap pakai atau menjadi wujud ban langsung, tidak seperti itu. Tetapi ada beberapa proses produksi tergantung pada ini. Ada yang mengolah memang bahan mentah menjadi bahan baku. Artinya tadi dari mulai getah karet diolah menjadi bahan baku, bahan yang siap untuk dijadikan bahan dasar untuk menjadikan sebuah output atau goal yang merupakan hasil dari perusahaan itu. Contoh tadi, dari bahan karet, dari bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan karet diekspor kembali atau diimpor kembali oleh perusahaan untuk dijadikan barang yang menjadi barang sesuatu. Ya, bisa hal yang kecil seperti karet rambut atau karet nasi yang sering kita temui dan sebagainya, itu adalah merupakan pengertian industri secara sempit. Ya, artinya kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang yang nilai tinggi penggunaannya. Kalau kita lihat ya, bahkan mungkin teman-teman tidak mendekati. Ketika mendekati karet itu kan luar biasa ya aromanya. Kadang mobil yang kita ada di belakang mobil yang sedang menarik karet getah pun kita nggak nyaman karena memang baunya luar biasa. Tetapi di situ seolah itu tidak ada nilainya, ya seolah itu tidak ada harganya. Karena yang ada di benak kita adalah bau dan kita pengen cepat pergi jauh dari tempat
tempat ataupun dari mobil tersebut karena memang yang dikeluarkan tidak sedikit. Tetapi disitulah memang yang merupakan dasar dari pengertian seperti industri ini, dia diolah menjadi barang yang mempunyai nilai tinggi atau mempunyai penggunaan yang lebih tinggi. Ketika melihat bahan mentahnya kita sama sekali tidak membutuhkan itu. Tetapi ketika menjadi atau sudah diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, kita lebih berhubungan nanti kita lebih membutuhkan itu. Contoh bisa dibayangkan jika sepatu tidak ada dasar karetnya ya, tiba-tiba kulit jadi kita pakai. Bisa dibayangkan ya, kulit dibentuk gitu, dibentuk dalam bentuk kaki atau disesuaikan dengan bentuk kaki tanpa diberikan alas karet yang bisa memberikan kenyamanan kita ketika berjalan. Dekat ataupun jalan ya, teman-teman bisa dibayangkan ketika sepatu tidak punya alasnya ya, jalan di lantai mungkin belum terasa, tetapi ketika keluar ruangan jalan di kerikil kecil pun akan tersiksa, bukan nyaman memakai sepatu tetapi malah memberikan efek yang tidak nyaman. Betul. Nah itu adalah mempunyai nilai yang lebih tinggi penggunanya atau penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun seperti rancang bangun. Banyak sekali kita menggunakan bahan-bahan dari karet untuk melaksanakan pembangunan dari mulai paling kecil sampai paling besar ataupun barang-barang yang dibutuhkan pada saat proses pembangunan atau rancang sebuah bangunan tadi. Dan rekayasa industri tadi dari mulai hal yang kecil yang tidak memungkinkan menjadi hal yang besar yang bernilai tinggi dan punya nilai jual yang lebih tinggi. Itulah proses yang namanya pengertian industri secara sempit. Ya, seperti itu. Jadi di sana terjadi proses pengolahan dari mulai bahan mentah menjadi bahan baku, dari mulai bahan baku menjadi bahan setengah jadi, dan dari mulai bahan setengah jadi menjadi bahan jadi atau yang siap kita gunakan atau yang siap kita manfaatkan sehingga nilainya mempunyai nilai kegunaan yang lebih tinggi lagi dan mempunyai nilai nominal yang lebih tinggi lagi. Ketika kita lihat kalau bentuk karet mentah getahnya itu mungkin apalagi secara tidak ada harganya misalkan hanya 5.000 kg. Tetapi ketika sudah menjadi sebuah desain sepatu yang luar biasa, harganya bisa mencapai jutaan rupiah sehingga mempunyai nilai guna yang lebih tinggi dan nilai nominal yang lebih tinggi lagi. Itu teman-teman terkait dengan pengertian atau pemahaman industri secara sempit. Nah, ini ada beberapa jenis industri atau jenis atau macam industri berdasarkan tempat dan bahan bakunya. Ya. Yang pertama ini adalah ada industri ekstraktif, di mana industri ekstraktif ini adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitarnya. Jadi industri ekstraktif, ingat sekali lagi adalah sebuah proses industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitarnya. Ya, contohnya ini dari mulai pertanian misalkan ya, di situ terjadi proses produksi. Contoh misalkan ya, misalkan ya, dia bisa mengambil barang produksi atau barang dari pertanian langsung diolah menjadi sebuah produk atau yang bisa dikonsumsi contohnya. Nah, dari perkebunan tadi yang disampaikan misalkan hasil karet ya, getah karet yang diolah menjadi barang jadi ataupun bahan baku ataupun bahan jadi ya. Begitupun dengan perhutanan, contoh misalkan banyak kegiatan pengembangan kayu yang dari bahan perkebunan ya, dari bahan perkebunan perhutanan diolah menjadi metal ataupun menjadi rancang bangun yang bisa dimanfaatkan dan mempunyai nilai yang lebih tinggi lagi. Atau misalkan perikanan, di perikanan ada industri pengolahan ikan ya, jadi ikan kalengan yang memang siap diekspor ataupun ada yang mengimpor dari bahan bakunya dari negara lain untuk bisa memiliki nilai manfaat dan nilai jual yang lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat ya di seputar nelayan begitu murah ikan itu ya kalau kita beli keseharian, tetapi ketika itu sudah dijadikan bahan makanan yang mempunyai nilai tinggi, dia berbentuk kalengan lagi, misalkan ikan tuna Afrika yang dikalengkan atau ikan sarden yang dikalengkan atau misalkan ikan yang diasap, ikan yang dipresto dan sebagainya, itu nilainya akan lebih tinggi lagi dibanding dengan bahan dasar yang dihasilkan melalui perikanan tadi. Kalau kita lihat kan cuma skill 15.000 ya, terdiri dari beberapa ikan itu. Tetapi kalau sudah kaleng hanya ada 2 potong, bukan 2 ekor, 2 potong itu nilainya
bisa melebihi dari nilai 1 kilogram ikan jagung. Itu merupakan dampak dari proses industri yang dilakukan oleh pihak-pihak atau di perikanan yang ada di dalam atau di pabrik yang khusus mengolah bahan-bahan ikan tadi. Dari mulai ikan yang diasap, ikan yang dikeringkan, ikan yang dikawal, ikan dan sebagainya, atau yang didendeng dan sebagainya berbentuk macam ikan. Dari mulai bahan dasar menjadi bahan baku, ya dari bahan baku menjadi bahan asal jadi dan dari bahan menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh kita sebagai pemanfaat atau pengguna dari hasil proses industri perikanan. Ya, kalau sudah berbentuk abon ikan, teman-teman tidak akan pernah tahu itu ikan dari mana asalnya, ikan apa yang dibuat abon. Kita hanya siap mengkonsumsi dan menikmati apa yang sudah melalui proses produksi tadi, melalui proses produksi tadi. Begitupun peternakan, ya peternakan sama seperti tadi ada rumah potong hewan yang bisa memilah, ya di situ terjadi proses industri. Industrinya apa? Dari mulai pemotongan, pembersihan, packagingnya, ya pemilahan antara misalkan mana yang layak untuk dibawa ke mall atau misalkan ke supermarket, mana yang layak dijajakan atau dipasarkan di pasar-pasar tradisional, ya mana yang dipasarkan untuk dijadikan sebagai bahan olahan atau bahan dasar yang diekspor mungkin ketika ayam filet dan sebagainya untuk dijadikan sebagai bahan dasar dari nugget kah, dari sosis kah yang kita tidak tahu dasarnya itu dari ikan jenis apa, dari ayam jenis apa. Yang kita tahu bahwa sudah berbentuk ada makanan yang bisa kita kudak berbentuk nugget atau sosis dan sebagainya. Itu merupakan rekayasa industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang yang siap konsumsi melalui beberapa tahapan proses produksi tadi. Begitupun dengan pertambangan, ya yang kita kenal antam, ya antam itu luar biasa. Ya, kalau kita lihat pada orang yang bekerja di Pongkor itu luar biasa ya, mencari dan menggali yang belum tentu dia bisa mendapatkan beberapa serpihan ya atau bongkahan emas melalui pengolahan yang lebih baik lagi menjadikan nilai jual yang lebih tinggi dan semakin tinggi ya kayak tadi tentunya nilai jual yang lebih tinggi, nilai emas itu makin hari makin naik dan makin naik. Itu adalah merupakan melalui proses produksi atau yang dikenal dengan industri ekstraktif tadi, yang mengolah atau bahan baku yang diambil langsung dari kawat mesin. Bisa dipahami terkait dengan industri ekstraktif? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Baik. Lanjut ya, teman-teman yang online bisa mengikuti. Cukup jelas? Cukup, Ya, Bu. Baik. Jelas, Bu. Bohong. Baik, kita masuk ke industri non ekstraktif ya. Kalau industri non ekstraktif ini adalah industri yang bahan bakunya didapat dari tempat lain selain alam. Contoh tadi misalkan gajah tunggal, biar ya. Di situ biasanya mereka mengimpor bahan bakunya atau padahal tidak diproduksi, tetapi dia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari hasil produksi itu. Mereka mencari atau impor bahan baku dari luar seperti itu. Atau misalkan produk-produk yang memproduksi sepatu atau misalkan tas-tas yang branded, biasanya mereka mengolah atau mengimpor bahan bakunya dari tempat lain selain dari yang didapatkan dari alam tadi. Nah, untuk selanjutnya ada industri fasilitatif. Ya, industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contohnya ini asuransi. Asuransi kan yang dijual bukan produk secara nyata, tetapi yang pertama adalah jasa. Jasa yang dijual melalui penjelasan, melalui sosialisasi, melalui pemahaman. Setelah pemahaman kita peminatan, setelah peminatan terjadilah proses transaksi yang bergerak di bidang asuransi. Tanpa ada sosialisasi yang jelas, tanpa ada pemahaman dari kita sebagai calon pengguna asuransi, dan tanpa ada peminatan dari kita, maka proses produksi ini tidak akan terjadi. Makanya kita lihat kalau orang asuransi kan biasanya rasanya lebih rapi, lebih tertata dengan baik. Kenapa?
supaya mereka bisa menarik dan ngajak kita untuk ikut larut di dalam produk apa yang dia tawarkan. Ya. Karena memang itu salah satu bentuk yang harus dihasilkan di dalam produk asuransi tadi. Contoh perbankan, ya teman-teman bisa rasakan ketika masuk bank itu berbeda dengan masuk toko atau mall yang lain. Di situ ada pelayanan yang memang luar biasa rapi, dari mulai segi prasarana juga mendukung, dari mulai sisi manajemen sumber daya manusianya sudah tertata dengan rapi, dari sisi infrastruktur pendukungnya juga memang tertata dengan rapi, sehingga kita nyaman berada di sana. Karena yang ada di sana itu adalah proses produksi, bagaimana transaksi itu bisa dirasakan nyaman oleh si calon nasabah ataupun nasabah atau konsumen yang datang ke tempat-tempat tersebut. Ya. Yang selain itu juga transportasi, ya transportasi bisa berupa jasa dari mulai ojek, ya ojek online sekarang banyak, ya atau misalkan Gokar dan sebagainya. Itu adalah merupakan proses industri fasilitatif. Mereka memberikan fasilitasi kepada pengguna hasil industri atau pengguna output industri yang menggunakan produk kita. Ya, begitupun dengan ekspedisi. Ini yang sekarang teman-teman berhubung. Proses ekspedisi ini adalah teman-teman sering melakukan pembelian secara online, ya sehingga jasa ekspedisi ini yang sekarang sedang kadang lewat rumah itu sampai 3 kali 4 kali 1 hari itu ya. Saking banyaknya mungkin orang-orang yang sudah tidak mau pusing lagi berbelanja, hanya cukup menggunakan belanja secara online. Sehingga jasa ekspedisi ini sekarang lagi marak-maraknya. Kadang sampai penuh motornya kan, sampai dia juga nggak bisa spesial, ya tidak bisa melihat dan tidak bisa box lagi karena saking banyak produk atau barang yang dia jual terkait dengan jasa fasilitas. Bisa dibedakan antara produk industri ekstraktif, non ekstraktif, dan industri fasilitatif. Bisa membedakan ya, teman-teman harus bisa membedakan sehingga nanti pada saat nanti ketika ditanya apa yang menjadi perbedaan antara industri ekstraktif, non ekstraktif, dan industri fasilitatif. Berikan contohnya, biasanya ini seperti itu. Contohnya teman-teman yang penting teman-teman yang menurut teman-teman pemahaman sendiri tidak masalah. Ibu tidak menuntut harus persis contohnya apa ibu sampaikan sendiri, tidak. Tetapi yang benang merahnya dapat, yang teman-teman pahami, oh ternyata industri fasilitatif ini. Contohnya misalkan jasa konsultan, tadi itu tidak menjelaskan jasa konsultan, tapi kalau pemahaman teman-teman ke sana, boleh, tidak masalah. Ya, yang penting benang merahnya dapat. Bagi ibu tidak perlu textbook, yang penting teman-teman paham. Kenapa selalu ibu berikan contohnya? Ketika teman-teman sudah bisa memberikan contoh, berarti teman-teman paham. Tidak perlu textbook lagi. Ya, yang penting pemahaman, tarik benang merahnya, tuangkan menurut bahasa teman-teman, berikan contoh sesuai dengan apa yang teman-teman pahami, itu cukup. Ya, daripada kopas read aja ke situ ya, tiba-tiba ibu cerita atau mengarang apa-apa ini ya, artinya dari A sampai Z penjelasan, padahal nanti simpel. Misalkan berikan apa yang Anda pahami tentang industri fasilitatif. Berikan contohnya. Tapi cerita dulu dari A sampai Z, ternyata ketika dibuka di buku, oh di halaman ini ternyata dimuat semua, diangkut semua ke dalam jawaban tadi. Tuh yang tidak ya. Apalagi banyak yang sama ya, oh ternyata di sini juga berlaku hukum Rodi atau kerja paksa, bukan kerja sama lagi ya. Sehingga antara mahasiswa yang satu dengan yang lain hampir sama, dari mulai titik komanya sama. Oh ya dibedakan sedikit, kalau nyontek itu yang rapi, yang bagus, bermain cantik, tidak melirik langsung tembak, langsung dimasukkan ke sini, ketahuan banget ya. Artinya coba diekstrak kembali dengan bahasa teman-teman, disampaikan dengan pemahaman teman-teman. Begitu ibu nggak nuntut harus textbook harus sama dengan ini, tidak. Yang penting pemahaman teman-teman sampai bisa memberikan contoh yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun tidak sama persis dengan apa yang ibu sampaikan pada set ini, nggak masalah buat ibu. Ya, poin itu tetap poin yang terbaik bagi teman-teman jika bisa memberikan jawaban dengan memberikan contoh yang konkret atau contoh yang teman-teman pahami. Ya. Ada yang tanyakan? Lanjut? Lanjut ya. Ini golongan atau macam industri berdasarkan besar kecilnya modal.
Ya, ini terlihat dari ada perusahaan besar, ada perusahaan sedang atau menengah, ada perusahaan kecil dan ada perusahaan yang kecil, biasanya perusahaan yang industri atau dikelola hanya di rumah saja dengan menggunakan sumber daya manusia seadanya yang ada di rumah. Bisa bapaknya sebagai direktur, bapaknya juga sebagai bagian pemasaran, bapaknya juga sebagai penanam modal. Biasanya yang kita temui di home industry itu seperti itu. Ya, kendalanya tentunya dari sisinya, bagian menerima uang dan bagian membelanjakan, seperti itu ya. Itu adalah yang sering kita temui di industri atau industri yang masih menggunakan konvensional atau secara tradisional atau masih secara sederhana. Ya. Nah, terlihat dari golongan atau macam industri berdasarkan besar kecilnya modal. Pertama, industri padat modal. Ya, industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang lebih besar untuk kegiatan pembangunan ataupun operasionalnya. Ya, ini lebih mengarah kepada perusahaan yang lebih besar, sehingga karena dia memiliki modal besar, sehingga perusahaannya pun bisa lebih besar dan pekerja yang ada di dalamnya pun bisa lebih banyak lagi, dan produk yang dihasilkannya pun biasanya tidak ada satu jenis produk saja, ya, tetapi lebih banyak produk dan berkualitas. Contoh misalkan satu perusahaan yang cukup besar kita dari Unilever. Unilever itu kan tidak hanya menghasilkan odol saja atau sabun saja, tetapi dia bisa menghasilkan beberapa produk yang diolah dalam satu rumah atau satu rumah industri yang sama, yang Unilever di sini. Tapi ada yang dari soplinnya atau misalnya dari ada yang dari sabun cucinya, sabun mandinya, odolnya, misalkan samponya dan segala macam. Artinya mereka bisa menghasilkan beberapa produk sebagai dampak dari besarnya modal yang mereka miliki, ya. Seperti itu. Sudah paham? Ya. Nah, industri padat karya adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan secara operasional. Kalau kita sekarang melihat ya, kalau di desa-desa itu banyak adanya pembangunan-pembangunan yang dikelola oleh desa ataupun yang dikelola oleh PU misalkan ya, atau misalkan ya dikelola oleh yang berkaitan dengan kerja pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kita banyak melihat pekerja yang dipekerjakan atau mempekerjakan di bidang itu adalah lebih mengarah kepada industri yang sifatnya padat karya. Selama menghasilkan produk output produksinya banyak menyerap tenaga kerja yang dihasilkan untuk menghasilkan sebuah produk tadi. Contoh misalkan pembangunan jalan konblok atau paving block, ya, itu kalau tidak bisa menggunakan mesin dalam penyusunan konblok atau paving blocknya itu banyak menggunakan tenaga manusia atau mereka dibayar dengan HOK, hari kerjanya, sehingga di situ terjadi proses produksi industri padat karya. Lebih mengarah kepada tenaga yang dihasilkan melalui tenaga manusia tadi. Atau contoh misalkan pembangunan siring jalan, banyak teman-teman temui yang kalau di jalan itu banyak dibersihkan siring atau parit-parit yang ada di jalan. Lebih masuk kepada industri padat karya sifatnya, yang banyak mengeluarkan tenaga manusia dalam menyelesaikan atau menghasilkan sebuah produk. Apa produknya? Jalan yang terselesaikan, jalan yang bisa dilalui, ataupun jalan yang jadi bersih dan sebagainya, itu sebagai dampak dari adanya industri padat karya. Ya, kalau ini lebih mengarah kepada industri yang memang menghasilkan produk, di sini juga ada melalui tenaga manusia, tetapi lebih banyak dibantu oleh mesin-mesin atau alat-alat pendukung lainnya. Kalau di sini adalah lebih mengarah kepada banyaknya tenaga kerja manusia untuk menghasilkan atau menciptakan sebuah output atau produk baru dari produk yang sebelumnya jalan tanah menjadi jalan yang sudah dipaving block atau dikonblok. Ya, itu perbedaan antara industri padat modal dan industri padat karya. Ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya, minimal ada gambaran ya teman-teman ya. Apa kata yang dulu? Belum jauh kata ibu.
sahur. Sampai dikira Lihat kalau dia belum sahur ya datangnya telat, loyo gitu, apakah telat sahur atau kebanyakan sahur sehingga sulit untuk bangun. Ya. Karena kalau di laki-laki itu berat ya, beratnya melawan apa? Melawan rokok kayaknya ya, daripada melawan haus dan lapar ya, untuk melakukan puasa ini. Kalau perempuan kan walaupun menahan beratnya ini bakso dan seblak masih bisa dimakan di sore hari. Tapi kalau itu yang nggak terputus dari rokok, laki-laki itu yang nggak terputus dari rokok itu berat, gitu. Lemas gitu kalau nggak nemu rokok dengan kopi ya. Setidaknya mengamati. Mengamati ya, kalau bapak-bapak atau kaum laki yang sudah berkumpul kan identik dengan rokok dan kopi, identik dengan rokok dan kopi. Ya, berbeda dengan perempuan identik dengan bakso, seblak dan pendukung lainnya. Baik, teman-teman, lanjut kita ya kepada sosialisasi sosiologi industri. Ya, kita masuk kepada sosiologi industrinya adalah sebagai studi tentang hubungan sosial industri. Ya, kita tadi sudah banyak penjelasan terkait dengan sosiologi itu apa, industri itu apa. Sekarang kita mereka menjadi sosiologi industri itu yang sebenarnya. Sosiologi industrinya adalah sebagai studi tentang hubungan sosial industri. Pada hakikatnya sosiologi industri lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Pada hakikatnya sosiologi industri lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Artinya, ketika masyarakat di satu titik itu lebih berkembang, daya belinya lebih tinggi, ya, terus gaya hidupnya lebih tinggi lagi, otomatis industri yang tercipta di sekitar industri yang konvensional, tetapi industri yang modern yang mereka butuhkan, seperti makanan instan, ya, makanan siap saji, karena memang pola pikir masyarakatnya sudah kelas menengah ke atas. Lain halnya dengan, nah teman-teman bisa membedakan ketika memang kelas menengah ke bawah dengan notabene lingkungan yang cukup sederhana, antara jajanan yang dijajakan akan berbeda dengan pola hidup masyarakat yang kelas menengah ke atas dengan lingkup kehidupan yang sudah sedikit modern. Ya, kalau di sini mungkin cukup dengan penjual gorengan yang di apa yang pakai tampah, gorengan, tombak, serati dan sebagainya. Mereka sudah puas dengan seperti itu. Tetapi beda lagi ketika lingkup masyarakat yang sudah kelas menengah ke atas dengan pola kehidupan yang juga sudah sedikit modern atau semi modern yang kelas menengah ke atas ya hidupnya, maka yang beredar di sana bukan lagi jajanan seperti itu, tetapi sudah siap saji, food dan sebagainya. Itu terlihat dari, makanya di sini bahwa berakhirnya sosiologi industri lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Ketika kita melakukan proses produksi, misalkan pembuatan sosis, nah berada di kampung yang notabene belum mengenal atau tidak suka mengkonsumsi itu, tidak akan terjalin. Tidak terjalin output produksi terjual dengan baik, tidak terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan industri setempat ataupun dan sebagainya. Tetapi ketika proses produksi itu berada di satu sisi kalangan masyarakat yang sudah kelas menengah ke atas, otomatis itu akan terkoneksi antara masyarakat setempat dengan lingkup industri yang ada di sekitarnya. Karena apa? Mereka butuh akan itu, sehingga mereka banyak mengkonsumsi output produksi yang dihasilkan oleh industri yang relatif cukup besar tadi atau kelas menengah. Tetapi ketika masyarakat yang masih terpencil atau masyarakat di desa, mereka belum siap untuk mengkonsumsi hal yang seharusnya dikonsumsi oleh kelas menengah ke atas. Seperti itu ya perbandingannya, sehingga proses produksi ini seiring dengan atau proses sosiologi ini seiring dengan maraknya pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Ketika masyarakatnya lebih maju, otomatis upaya yang dilakukan output produksi dari proses produksi yang dihasilkan otomatis ke arah yang lebih modern lagi. Ya, contoh misalkan lainnya Pak, ya hotdog dan sebagainya, chicken dan sebagainya yang melalui proses produksi. Karena yang diharapkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat yang di lingkungannya ya sepertinya makanan-makanan seperti itu. Karena pola hidup mereka sudah kelas menengah ke atas. Tuh, makanya seiring dengan perkembangan masyarakat. Ketika seseorang mendirikan sebuah industri,
tentu saja ketika mereka berada di satu posisi lingkup yang sebenarnya atau berada di satu sisi menempatkan diri di mana dia harus berada, dia harus melihat daripada output atau harus melihat dari kebutuhan masyarakat yang di sekitarnya. Sehingga apa? Di situ terjadilah sebuah kondisi yang harmonis, baik antara pekerja yang dipekerjakan di sana juga sudah mulai harus sumber daya manusianya harus sudah berdiri, harus sudah bisa mengoperasionalkan komputer, harus sudah bisa mengoperasionalkan mesin-mesin yang dioperasikan dalam industri tadi, sehingga mereka nyaman, mereka nyambung dengan masyarakat sekitar. Tetapi kalau ada tiba-tiba perusahaan besar yang notabene ditempatkan di satu sisi posisi tempat yang terpencil, sehingga bukan masyarakat di situ yang mengisi industri tersebut, maka akan adanya beberapa pertentangan atau akan terjadi ketidakharmonisan. Kenapa tidak merekrut masyarakat setempat? Karena memang mereka masih SDM masih rendah dan belum bisa atau belum layak untuk masuk pada industri yang sifatnya memperkerjakan atau menggunakan alat-alat yang sudah lebih modern lagi atau bukan lebih konvensional lagi. Itu ya bisa dipahami penjelasan itu terkait dengan tadi pada hakikatnya sosiologi industri lebih menekankan pada perkembangan industri seiring dengan perkembangan masa. Ya, kenapa kadang ada sebuah perusahaan yang berdiri kokoh di tengah lingkungan masyarakat, tetapi mereka tidak banyak merekrut masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga terjadi ketidaknyamanan antara industri dengan masyarakat setempat. Terjadilah demo, protes, ya kan? Kenapa kok tidak masyarakat ini yang tidak ambil? Kenapa sih tidak banyak merekrut masyarakat setempat, malah mengambil tenaga-tenaga kerja dari luar? Karena mungkin salah satu produk yang diproduksinya di sana di dalam industri tadi adalah produk yang memang kelas menengah ke atas atau produk ekspor mungkin yang mereka pekerjakan, sehingga mereka pun harus menggunakan tenaga kerja yang otomatis lebih modern lagi, yang paham akan teknologi, yang paham akan mesin, yang paham akan IT. Seperti itu ya, contoh banyak yang memang ketidakharmonisan antara satu perusahaan yang pokok dengan masyarakat. Padahal yang diharapkan masyarakat dengan adanya industri yang tumbuh berkembang di situ, yang notabene 50%-nya diharapkan bahwa pekerjanya itu adalah masyarakat setempat. Tetapi karena tadi kurang pandainya sebuah manajemen yang mengambil atau melokasikan industrinya di tempat itu, sehingga sering terjadi proses pergesekan antara masyarakat dan kaum industri yang ada di perusahaan tersebut. Ya, makanya mungkin sering ya teman-teman mendengar adanya demo, adanya protes dari masyarakat setempat. Karena efek bau lah, efek dan sebagainya lah yang memang sering dijadikan sebagai alasan kenapa kok ada tingkat kemahalan yang lebih tinggi dari masyarakat. Kan itu tadi, mereka merasa percuma, masih ada perusahaan yang berdiri kokoh di sana, sehingga tetapi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat itu tidak terjamin. Artinya mereka tidak bisa terlibat banyak di dalam perusahaan itu sendiri. Itu beda halnya dengan perusahaan-perusahaan yang relatif kecil seperti mungkin konveksi atau misalkan perusahaan-perusahaan yang masih mengerjakan dengan cara tradisional konvensional, mereka bisa lebih banyak merekrut tenaga kerjanya itu justru sebaliknya, mereka merekrut tenaga kerja yang ada di seputaran itu dengan catatan apa? Mereka bisa membayar lebih murah terkait dengan tenaga kerja yang ada di sekitar home industry tadi. Itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini manfaat sosiologi industri, ya, manfaat sosiologi industri ini melihat lebih jelas bagaimana hubungan masyarakat dengan industri. Ya, ini ketika kita mempelajari atau kita mengamati atau kita memahami terkait dengan sosiologi industri, siapapun nanti teman-teman yang menjadi HRD atau menjadi manajer atau bahkan si pemilik perusahaan tersebut, teman-teman bisa memahami sosiologi industri ini agar teman-teman bisa melihat lebih jelas bagaimana hubungan masyarakat dengan industri. Kalau teman-teman sudah paham tadi ketika teman-teman ingin mendirikan sebuah perusahaan yang relatif lebih besar, artinya teman-teman tidak mengambil tempat atau lokasi yang relatif tempat yang lebih terpencil. Ya, yang hanya memperkerjakan masyarakat sekitar itu hanya sebagai mungkin buruh harian, tidak menjadi tenaga profesional yang ada di perusahaan itu sendiri. Tetapi ketika teman-teman mendirikan sebuah perusahaan yang besar, teman-teman ditempatkan di tempat yang relatif cukup besar juga dan lebih modern, mungkin teman-teman akan merasa lebih nyaman karena
kita banyak supporting sumber daya manusianya itu diambil dari masyarakat setempat yang notabene tingkat pemikirannya sudah kelas menengah ke atas. Gitu. Sehingga kita tahu melihat bagaimana hubungan masyarakat dengan industri. Ketika kita sudah chemistry-nya sudah dapat antara perusahaan dengan pekerja atau dengan lingkungan setempat, maka itu tidak akan lagi terjadi adanya protes atau demo dan sebagainya. Yang kedua, mengenal lebih jelas lagi perkembangan industri. Tadi ketika memang masyarakat sekitar konsumsi, di samping output produksi atau hasil industri itu dijual ke daerah atau tempat yang lebih jauh, setidaknya masyarakat yang ada di setempat itu adalah sama-sama mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh industri. Contoh yang seperti misalkan Indofood, masyarakat di sekitar Tangerang mungkin tidak ada yang tidak mengenal. Dan mereka pun mungkin bisa mendapatkan istilahnya harga yang lebih relatif sedikit berbeda dengan harga pada umumnya, karena mereka berada di seputaran wilayah di mana Indofood itu berada. Dan perusahaan pun kalau kondisinya sudah dapat biasanya ada sedikit perbedaan kepada masyarakat setempat yang mau menggunakan konsumsi produk tersebut. Atau misalkan ada seputaran di sini banyak ternak, banyak pengusaha ternak ayam potong atau ternak telur. Biasanya di situ ada RPH-nya untuk potong ayamnya. Mereka pun memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa membeli di sana dengan catatan ada ketentuan khusus yang sudah dikerjasamakan antara pemerintahan setempat dengan si pengelola industri tadi. Sehingga di situ terjalin kenyamanan dan perkembangan industri ini akan sedikit lebih cepat dibanding dengan industri-industri yang tadi chemistry tidak dapat dengan masyarakat setempat tadi. Yang selanjutnya adalah melihat lebih jelas bagaimana masyarakat mempengaruhi industri dan sebaliknya. Dalam artian penting sosiologi industri mempelajari kaitan gejala-gejala kemasyarakatan dengan industri. Ya, tidak sedikit hal-hal yang bisa dilakukan oleh industri atau yang menyokong tumbuh besarnya sebuah industri itu sebagai dampak dari keterlibatan masyarakat yang relatif lebih besar. Supporting masyarakat di situ diharapkan lebih baik lagi, lebih besar lagi, sehingga kemajuan industri pun tidak terkendala oleh beberapa hal yang tidak diinginkan, sehingga industri itu bisa maju dengan cepat, bisa bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Karena tadi tidak ada rong-rongan dari masyarakat setempat, ya tidak ada desakan daripada masyarakat setempat, tidak ada protes dari masyarakat setempat, karena awalnya mungkin dia sudah berkolaborasi dengan baik antara masyarakat dengan industri yang berdiri kokoh di sana. Ya. Setelah kolaborasi itu terjadi, biasanya kan ketika kita akan mendirikan sebuah industri itu, biasanya ada beberapa izin yang diminta pada masyarakat setempat, baik izin pendirian bangunan, izin pembuangan limbah, izin kebisingan dan sebagainya. Itu biasanya sudah dibahas sebelumnya. Sudah terjadi beberapa pertemuan antara pemerintahan yang ada di lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dengan segenap manajemen daripada perusahaan itu sudah diskusi sebelumnya yang menjadi take and give dari antara perusahaan dengan masyarakat. Bagaimana keinginan masyarakat dan bagaimana hal-hal yang bisa terpenuhi oleh perusahaan. Sehingga ketika chemistry itu sudah berjalan dan itu tidak diabaikan satu dengan yang lainnya, masyarakat tetap mensupport kegiatan industri tersebut dan dari bagian industri itu tidak menodai atau tidak menghindari kemudian yang sudah disepakati. Maka itu akan terjadi pentingnya sosiologi industri untuk mempelajari kaitan gejala kemasyarakatan.
Selanjutnya ada 3 step lagi. Ini teman-teman ruang lingkup sosiologi industri ya, secara internalnya adalah analisis tentang perilaku manusia dalam hubungan kerja dan perusahaan atau di industri jelas ya. Secara internal itu adalah menganalisis lingkungan internal yang ada di dalam perusahaan atau industri itu sendiri. Nah, secara eksternalnya adalah analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosiologi, ekonomi dan kultural yang berbeda. Jadi kalau secara eksternal ini lebih menganalisis terkait dengan kegiatan manusia dengan background yang berbeda-beda dan mulai kultur budaya yang berbeda-beda mungkin di dalam satu perusahaan itu tidak hanya walaupun perusahaan itu ada di Banten, bukan berarti si pemilik perusahaan itu hanya orang Banten saja. Mungkin ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku, ada yang dari Bali, dari Jawa, tidak ada kemungkinan untuk itu. Nah, otomatis dengan background yang berbeda terkait juga dengan sosial ekonomi yang berbeda dan budaya yang berbeda-beda juga. Tentunya ini menjadikan ruang lingkup sosiologi industri secara eksternal. Bagaimana yang baik mereka walaupun mereka berbeda bentuk budaya, mereka berbeda background ekonominya, mungkin ada kelas menengah ke atas, ada kelas menengah ke bawah yang ada dan berkembang dalam sebuah satu rumah industri, apakah mereka bisa berhubungan dengan mereka atau tidak, bisa saling menghargai atau tidak, dan bisa saling bekerja sama atau tidak. Secara eksternal. Jadi pasal itu hanya lebih pada manis bagaimana perilaku manusia di dalam perusahaan sendiri. Ini ya, hubungan internal itu adalah diantaranya tadi hubungan kerja dalam industri, organisasi industri seperti apa, manajemen industri seperti apa, leadership atau kepemimpinan dalam industri seperti apa. Terkait dengan hubungan kerja dalam industri itu sendiri, bagaimana hubungan kerjanya antara individu dengan individu, antara manajemen dengan manajemen, ataupun antara golongan dengan golongan kelompok dan kelompok. Organisasi industrinya apakah berjalan atau tidak? Jangan-jangan hanya ada struktur organisasinya, tetapi tugas pokok dan fungsinya tidak berjalan sebagaimana yang terpapat di dalam bagian dari struktur organisasi itu sendiri. Yang ketiga adalah manajemen industrinya, bagaimana pola manajemennya dari mulai ketertiban dalam pemberian honor, dari mulai bagaimana ketertiban dalam mengelola tingkat hadiran daripada karyawan, bagaimana memperlakukan mereka, bagaimana memberikan izin cuti kepada yang melahirkan, bagaimana memberikan izin cuti bulanan kepada yang sedang datang bulan bagi pihak perempuan. Itu adalah tertentu bagaimana pengolahan manajemen industri yang berlaku di dalam perusahaan itu sendiri.
Yang selanjutnya adalah leadership dalam industri ini yang kadang menjadi sebuah permasalahan atau dilema ya. Ketika kita memiliki seorang leadership atau pemimpin yang memang tidak peka terhadap karyawan yang ada di dalamnya, apalagi terhadap masyarakat yang ada di lingkungannya. Ketika kita memiliki seorang pemimpin yang memang leadershipnya atau jiwa kepemimpinannya tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Contoh misalkan ada beberapa perusahaan yang memang ketika menjelang Jumat, di situ biasanya para pekerjanya tidak boleh ada yang bekerja, khususnya untuk kaum laki-laki. Harus istirahat dan melaksanakan sholat Jumat secara bersama-sama bersama masyarakat setempat. Tetapi juga ada perusahaan yang memang tidak membenarkan seperti itu. Pemimpinnya lebih ketat. Mau Jumatan, mau asaran, mau duhran, mereka tetap ketika mereka harus bekerja, ya bekerja. Nah ini kadang yang menjadi salah satu memang yang sering terjadi konflik antara bawahan dengan atasan atau bagaimana sifat atau jiwa kepemimpinan yang diberikan terhadap industri itu sendiri. Ada yang memang jiwa kepemimpinan atau leadership secara demokrat atau demokrasi, dia memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawan untuk melakukan protes atau melakukan instruksi ketika orang itu tidak berjalan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati antara si penerima kerja dengan si pemberi kerja. Atau misalkan ada juga seorang pemimpin yang memang melakukan jiwa kepemimpinan selalu survive atau dia acuh tak acuh, mau bisa mau enggak anak buahnya terserah, yang penting mereka harus bisa menyelesaikan itu tepat waktu, walaupun misalkan karena tadi istilahnya dia bersusah payah untuk menyelesaikan sebuah kegiatan yang memang notabene di luar kemampuannya. Artinya mereka tidak bisa berdiskusi dengan pemimpin karena memang pemimpin yang sifatnya survive ini pemimpin yang memang acuh sama sekali yang tidak dihendaki oleh karyawan yang ada di perusahaan itu sendiri. Atau misalkan ada yang militaristis, semua harus serba hormat, semua harus serba komandan, tidak boleh melebihi aturan daripada pemimpin yang ada di dalam perusahaan. Tergantung dari bagaimana jiwa kepemimpinan dia terapkan di dalam perusahaan itu sendiri atau di dalam industri itu sendiri. Nah ini biasanya masalah-masalah internal ini sering menjadi konflik atau dilema bagi masalah internal itu sendiri. Ya, antara sesama karyawannya, antara karyawan dengan pimpinannya, itu sering terjadi konflik-konflik yang memang seharusnya tidak terjadi di sesama internal, itu terjadi konflik atau gesekan dari masing-masing pihak. Nah yang terakhir secara eksternal ya terjadi di masyarakat atau tingkatan kepada masyarakat ya, terjadi di pihak industrinya seperti apa, perkembangan masyarakat industri baik yang ada di dalam industri ataupun masyarakat yang ada di luar industri itu seperti apa, baik birokrasinya bagaimana, hubungan antara industri dengan pemerintahan setempat, dengan pemerintahan yang lebih tinggi dari dinas-dinas terkait atau dari OPD-OPD terkait, bagaimana hubungan yang terjadi, birokrasi yang terjadi antara industri tersebut dengan stakeholder yang ada di dalamnya tadi. Yang selanjutnya ada amdalnya bagaimana, dampak lingkungannya, apakah memang dia mengindahkan ya pembuangan limbah, pencemaran udaranya, apakah dia indahkan, dia kemas sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ketertiban masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini juga menjadi sebuah hal kajian yang dilakukan untuk kajian-kajian sifatnya eksternal. Bagaimana tingkat sosiologi pada eksternal tadi. Yang selanjutnya adalah CSR-nya atau corporate social responsibility itu seperti apa? Apakah memang profit yang dia dapatkan dia mau nggak berbagi dengan masyarakat setempat dengan tadi CSR atau bantuan-bantuan yang diberikan bagi UMKM sekitarnya misalkan, kemandirian lembaga kemasyarakatan di sekitarnya, apakah mereka mau berbagi atau tidak? Bahkan mereka misalkan lebih memberikan kepada bantuan-bantuan dari hasil profit atau CSR yang diberikan perusahaan itu langsung kepada daerah-daerah yang terjadi penanganan bencana dan sebagainya dengan mengabaikan atau tidak memindahkan kondisi masyarakat yang ada di lingkungan itu. Padahal seharusnya CSR itu lebih mengutamakan kepada masyarakat yang di sekitar itu sendiri. Bagaimana hubungan kemandirian masyarakat tadi, apakah bagi UMKM yang berat misalkan bisa CSR-nya ini berbagi dengan para pelaku UMKM itu sama-sama mengajukan usaha, atau misalkan di sosialnya bagaimana tingkat pendidikan yang ada di sana,
apakah CSR-nya mau berganti jenjang pendidikan yang ada di sana atau tidak. Ini adalah kembali kepada sosiologi eksternal. Nah, selesai 3 materi yang itu rangkum untuk bisa teman-teman sikapi dan teman-teman pahami. Ada yang ditanyakan sampai sini? Di slide 11. Slide 11-nya. Ya. Tulis. Belum selesai nanya, Bu. Jadi sebenarnya ya bersiap-siap nih. Silakan ada yang mau nanya. Ya nggak apa-apa daripada nggak selesai ya. Iya, Bu, Dan bener itu ya. kan hal yang nggak enak kalau digantung itu ya. Silakan ada yang ditanyakan atau yang online. Silakan teman-teman. Ada yang ditanyakan atau cukup jelas apa yang Ibu sampaikan? Ada gambaran yang bisa teman-teman ambil. Cukup untuk sesi ini? Silakan, ada yang ditanyakan? Cukup dipahami atau cukup bingung? Paham ya, mudah-mudahan cukup paham ya. Kalau Ibu terlalu cepat, kalau tegur saja Bu terlalu cepat, atau Bu terlalu santai, atau Bu terlalu serius ya. Biar kita juga nyaman, sama-sama nyaman berada di kelas ini. Tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang ngobrol ya. Kita sama-sama menikmati. Silakan, ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Cukup? Yang teman-teman yang online sudah cukup? Cukup Ibu, terima kasih. Cukup Bu, terima kasih. Cukup Bu, cukup. Ya, baik, terima kasih. Kalau cukup, ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman, perhatian teman-teman selama perkuliahan jam ini. Karena ini jam rawan ya, yang ngantuk, ya jam lapar, yang lemah, letih, lesu dan sebagainya. Tapi tidak mengurangi itu, kita tetap semangat ya. Jangan ibadah puasa. Ada para penerima dan teman-teman puasa, yang teman-teman kuliah, artinya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari semuanya. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya, juga teman-teman yang online terima kasih sudah mengikuti mata kuliah di sesi pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan kita enjoy menikmatinya ya, tidak takut dan sebagainya. Sebelum itu tutup, mari kita bersama bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang online. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Silahkan teman-teman untuk bisa keluar dari Zoom-nya ya. Bu, yang tadi baru datang belum absen. Oh iya, sebentar. Tadi Kenny datang, bentar ya, Ibu absen yang online dulu bentar. Kenny, Rizka. Rizka. Kartika. Silakan yang sudah ngabsen boleh keluar. Kartika. Yang belum absen siapa tadi? Kartika. Izin Ibu lab ya, teman-teman ya. Sudah yang online sudah Ibu absen semua insya Allah. Terima kasih.